ada beberapa kasus yang muncul belakangan. Katakanlah Pak, yang kita tonton belakangan ini mensreanya Panji Pragiwaksono. Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Kan apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu Pak, tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Tapi Pak, pertanyaan berikutnya adalah, oke itu kasus Panji ya, yang karena peristiwanya sudah terjadi lalu dan sekarang baru berlaku tidak kena. Tapi kan berikutnya Panji nggak bisa begitu lagi dong. Orang jadi ketakutan untuk membuat apa namanya kritikan sindiran seperti itu. Jadi makin ketakutan orang dengan. Memang kedepannya itu makanya saya setuju dibawa ke judicial review. Tetap iya kan, dibawa aja. Loh MK Anda dulu mengatakan begini, kok sekarang muncul gini. Di mana nih titik temunya? Tolong dong carikan titik temu agar demokrasi dan ketatanegaraan berjalan secara konstitusional dan agar ini juga bisa, karena ini alasannya kan untuk membatasi hak asasi sesuai dengan undang-undang kan. Hak asasi itu kan bisa dibatasi menurut undang-undang. Nah ini undang-undang ini membatasi bahwa orang bilang begitu enggak boleh loh. Apa benar membatasi gitu? Nanti MK yang memberi tafsiran itu. Oke. Gitu aja. Jadi Pak Mahfud mendukung ini kita gugat ke Mahkamah Konstitusi ya? Iya, tidak usah nunggu undang-undang itu disetujui oleh semua orang. Kalau enggak setuju, ya sahkan aja nanti diuji lagi di MK. Kan ada proses-proses yang disediakan oleh konstitusi untuk melakukan ya, buat Anda yang menyimak dialog kita ini, saya mengingatkan kembali bahwa ada banyak pandangan-pandangan Pak Mahfud yang Anda catat sebagai sebuah pandangan yang penting untuk Anda ikuti. Karena itu saya sarankan Anda untuk ikutin sampai selesai dan subscribe program atau tayangan kita ini. Saya lanjut lagi Pak Mahfud. Tentang pasal 240. Penghinaan terhadap lembaga negara. Kalau tadi Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah gitu, ini lembaga negara. Di situ disebutkan bahwa kalau ada penghinaan itu, maka yang bisa mengadukan, kan ini dulu keduaan, adalah pimpinan lembaga negara tersebut. Pimpinan lembaga negara. Jadi kalau misalnya anggota DPR, ya harus ketua DPR yang kira-kira gitu memahaminya Pak Mahfud. Pak Mahfud melihatnya seperti apa dibandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang mengatakan bahwa yang delik aduan itu harusnya individu. Masuk di teorinya dulu ya. Iya. Ada teori yang dikemukakan oleh Luhmann namanya tentang ketatanegaraan. Ketika ditanya lembaga negara itu apa sih? Lembaga negara itu adalah setiap institusi maupun orang yang bertugas untuk bekerja guna mencapai tujuan negara. Oleh sebab itu lembaga negara itu semua lembaga sampai ke RT itu lembaga negara. Bahkan kata Luhmann, pencuri sekalipun ketika dia menjalani hukumannya itu adalah lembaga negara. Ini teori ketatanegaraan. Semua karena apa? Karena pencuri pun ketika mau dihukum, saya ingin mencapai tujuan negara untuk ketertiban umum. RT, saya mencapai tujuan negara untuk melaksanakan pemerintahan. Itu lembaga negara. Artinya besar sekali dong. Besar sekali. Oleh sebab itu, karena begitu besar, maka di dalam hukum itu ada istilah arti stipulatif dan arti umum. Lembaga negara dalam arti umum itu semua lembaga sampai tingkat RT. Gitu lembaga. Tapi arti stipulatif adalah apa yang disebut di undang-undang. Arti stipulatif itu? Ya, misalnya, siapa sih pegawai negeri? Pegawai negeri itu adalah orang yang bekerja di kantor pemerintah. Itu kan arti umum di seluruh dunia. Tapi menurut Indonesia arti stipulatifnya pegawai negeri itu adalah warga negara Indonesia. Meskipun bekerja di kantor pemerintah, kalau orang asing bukan pegawai negeri. Meskipun dia pegawai di situ. Warga negara Indonesia berusia 18 tahun, digaji menurut Undang-Undang Nomor Sekian. Itu arti stipulatif. Nah, untuk ini lembaga negara ada arti stipulatifnya. Menurut undang-undang ini,
stipulatifnya harus disebut karena lembaga negara itu banyak. Di Undang-Undang Dasar sendiri ada 8 ditambah dengan Komisi Pemilihan Umum, ya kan? Ditambah dengan Bank Indonesia, ditambah dengan TNI dan Polri, itu disebut semua. Itu semua lembaga negara. Lembaga negara. Oke. Tetapi lalu diberi arti stipulatif. Mahkamah Konstitusi telah membeli arti stipulatif Oke. tentang lembaga negara utama. Ada putusan MK soal itu. Ada putusan MK. Dulu zaman Pak Jimli itu bagus meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan kita. Pak Jimli waktu itu MK memutuskan begini, lembaga negara itu banyak, tapi nanti lembaga negara utama itu 1 presiden dan wakil presiden. Yang kedua itu MPR, yang ketiga DPR, yang keempat DPD, yang kelima Mahkamah Agung, yang keenam Mahkamah Konstitusi, yang ketujuh BPK, ditambah 1 lagi yang disebut Auxiliary Constitution, Auxiliary Institution, lembaga pembantu, Komisi Yudisial masuk di dalam putusan. Jadi kayak masuk itu lembaga negara. Oleh sebab itu zaman Pak SBY itu kalau ada pertemuan pimpinan lembaga negara 8 ini. Nah, jadi masalah Pak Mahfud, karena dalam penjelasan pasal itu itu menyebutkan lembaga negara tidak semua itu, Pak. Iya. Saya coba, ini bisa kita munculkan nggak? Kita coba, Pak Mahfud bisa lihat ya, Pak. Penjelasannya, Pak. Penjelasan pasal 240 itu yang menyebutkan yang disebut sebagai lembaga negara. Saya baca dulu Pak ayat 1-nya. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, yang dimaksud dengan lembaga negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Jadi hanya 5 Pak Mahfud, tidak termasuk yang Pak Mahfud sampaikan tadi BPK, KY. Gimana Pak? BPK, KY. Ya. Kalau menurut putusan MK, BPK, KY masuk. 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 Lalu ada lembaga negara yang tidak utama. Komisi Pemilihan Umum ada kan? KPU. Bank Negara, Bank Sentral. BI Indonesia ya. dipimpin oleh sebuah bank sentral kan, Ya. itu BI. Itu lembaga negara tuh. Lalu kemudian TNI disebut kan? Polri. Di situ disebut. Tapi tidak utama. Kenapa tidak utama? Bahkan Pemda juga disebut. Oke. Pemda disebut di situ. Masuk tuh sebagai lembaga. Dalam konteks apa itu? Dalam konteks perselisihan tuh kalau sengketa kewenangan antara lembaga negara yang disebutkan di dalam undang-undang. Oke. Iya kan? Nah, ini disebut semua di undang-undang. Ya, Pemda, polisi, TNI, KPU. Kalau nggak salah Bawaslu juga ya, nggak tahu. One Team Press itu sama lembaga negara, cuma lalu MK menyebut 8 lembaga negara utama ini. Nah, ini lalu membuat definisi sendiri. Nah, ini bisa diuji lagi ke Mahkamah Konstitusi. Ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa hanya ini batasannya? Kenapa ini? Kenapa tidak BI juga? Kenapa tidak macam-macam lah kalau mau nyebut. Atau kita katakanlah lihat yang utama saja Pak Mahfud. Yang utama tadi itu berarti lembaga negara utama. Di sini yang kekurangannya adalah lembaga utama BPK sama KY Pak yang mestinya masuk ya. Iya, mestinya masuk itu kalau ikut Mahkamah Konstitusi gitu. Sebab itu sejak zaman Pak SBY kalau ada pertemuan pimpinan negara itu selalu 8. Presiden dan wakil presiden 1, ketua MPR. Saya hadir terus beberapa kali sejak zaman Pak Taufik Kimas dan sebagainya itu. Ada 8 sampai ke KY selalu hadir. Gitu. Kalau sekarang nggak masuk. Nah, saya belum tahu, ini penjelasan ya? Iya, ini nggak bisa dijelaskan lagi ya, sudah penjelasan. Ini penjelasannya Pak Mahfud. Jadi menurut Pak Mahfud yang gini-gini harus biar diklarifikasi dengan Mahkamah Konstitusi karena itu menyangkut nanti soal pengaduan kalau terjadi delik misalnya adanya delik aduan itu siapa yang harus mengadukan kan di situ disebut saya lanjutkan, pimpinan lembaga negara. Soal delik aduan. Ini misalnya kita lihat kan katanya delik aduannya itu yang bisa mengadukan kalau presiden itu presidennya sendiri atau wakil presidennya sendiri yang tadi kasus Gibran. Nah, saya mencoba misalnya kan banyak sekali sekarang pejabat dikritik, Pak. Menteri misalnya ketika kasus bencana di Sumatera kan banyak sekali menteri yang dikritik. Nah, apakah dengan begitu ketika saya mengkritik menteri maka juga bisa menterinya langsung mengadukan? Misalnya nih Pak, yang ramai kemarin itu Menteri Menko Zulhas menggotong beras. Wah, pencitraan ini Pak Zulhas nih kira-kira. Kan
dia bisa